Nah, ini kita sudah bergabung bersama Ibu Fitri Cecilia ya. Kita di sini akan membahas seputaran tentang asuhan kepolisian. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kedengeran suara saya, Kang? Suaranya Alhamdulillah cukup jelas. Bagaimana suasana Ya, atur Bandung nuhun. di sore hari ini? Dingin. Dingin ya? Berarti sama Ya, sih. gimana kabar di sana? Sama dengan di Bandung Ibu. Berarti sedang Oh iya mengalami tuh. fase-fase kedinginan. Hmm. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan buat semua ya. Amin, 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 amin. Nah, untuk tontonan sekarang yang lagi live di Instagram nih, teman-teman ya, ini kita bergabung bersama Ibu Fitri Cecilia, SKP ya. Kita akan membahas tentang asuhan keperawatan lansia. Nah, langsung aja deh, kita akan membahas ke topik utama di sore hari ini ya, di seputar informasi kesehatan. Nah, Bu, saya mungkin panggilnya Ya, Ibu Fitri saja ya. boleh Ibu, boleh Teteh, boleh Fitri, boleh apa aja Kang. Oh, Saya siap, juga manggil Kang Sam, Kang siap, aja. siap. Oke, nah, Ya. nah kalau ngebahas soal lansia nih, mungkin ada juga yang belum tahu tentang Hmm. lansia sendiri. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Bu tentang pengertian dari lansia itu sendiri itu apa sebenarnya? Ya. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu tentang proses menua ya, Kang Sam. Ya. Jadi proses menua itu adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan tubuh untuk mengganti sel yang rusak dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak mampu memperbaiki kerusakan yang diderita. Nah, selanjutnya adalah yang disebut lansia itu apa sih, siapa sih gitu ya. Mhm. Jadi lanjut usia itu berdasarkan Permenkes nomor 79 tahun 2014, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau sudah 60 itu sudah masuk kategori lansia gitu. Jadi kita semua orang, semua manusia juga kan suka tidak suka, mau tidak mau pasti akan ketemu nanti waktunya kita mencapai usia tersebut. Insya Allah mudah-mudahan
kalau diberkahi ya usia panjang gitu. Jadi Baik, akan mencapai usia lansia. baik. Jadi usia lansia itu diawali dari umur 60 Ibu ya. Jadi Ya, betul. dari umur 60 dan ini mungkin rentan sekali ya ketika seseorang menginjak usia penuaan gitu ya atau usia lansia ini pasti banyak selain umur yang bertambah ya pasti juga akan banyak hal-hal yang terasa mungkin ya terasa seperti dalam artian penurunan fungsi nih Bu ya. Nah kalau Ya. mungkin bisa sedikit dijelaskan seperti penurunan fungsi apa saja sih yang akan terjadi atau resiko apa saja ketika seseorang menjadi lansia gitu. Ya, jadi lansia itu ada dua ya, jadi lansia sehat dan lansia sakit. Jadi kalau di layanan rumah sakit itu, yang masuk kategori geriatri itu usia 60 tahun ditambah satu atau memiliki lebih dari satu penyakit atau lebih eh, penyakit fisik atau psikis gitu ya. Nah berikutnya kita mengenal ada 14I, Kang. 14 itu adalah sindrom geriatrinya sendiri yang merupakan gejala yang biasanya muncul pada lansia. Pernah dengar mungkin Kang Sang? Pernah Sindrom geriatri? dari ibu sendiri barusan yang bilang Ya ya, saya lupa. saja. Ya, nah bedanya pada usia dewasa dan lansia kan nanti saya akan ceritakan uniknya ya pada lansia itu. Jadi sindrom geriatri itu ada 14I ya. Yang pertama adalah intellectual impairment ya. Jadi ada penurunan atau gangguan intelektual. Contohnya adalah demensia ya. Jadi katanya dari 4 lansia itu satu dari lansia itu akan mengalami demensia. Nah, berarti kan eh, itu yang harus kita dari sekarang di manage ya kalau kita memang tidak ingin nanti jadi lansia yang pikun gitu ya yang demensia. Nah itu di manage dari muda. Yang kedua adalah impairment of visual, jadi gangguan penglihatan ya. Jadi kita juga sudah mulai pakai kacamata nih ya Kang ya, kalau udah Ya, umur 40 tidak hanya cukup plus dan atau silindris, ternyata ditanya lagi ibu untuk baca ada masalah nggak, jadi ditambahin plus, jadi pakai kacamatanya adalah progresif gitu ya. Jadi memang usia di atas 40 juga sudah mengalami penurunan penglihatan gitu. Jadi daya pandang dari lansia pada usia 60 tahun ke atas itu semakin menyempit gitu ya. Terus untuk melihat warna juga mungkin kalau Kang Sam melihat kadang lansia tuh pakai baju tuh genjreng gitu ya Kang ya. ya. Misalnya merah, bawahan hijau gitu. Nah, itu juga karena ada penurunan dia melihatnya dengan jelas. Terus untuk melihat yang kecil-kecil apalagi Kang, kayak misalnya dia minum obat gitu ya, kita aja kadang bingung dari warna ya. Nah apalagi ini udah warnanya sama, bentuknya juga ada yang kecil, ada yang besar, nah itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah nanti juga akan mempengaruhi ke eh, ketidakseimbangan ya, dan nanti bisa pengaruh ke resiko jatuh. Itu yang kedua ya Kang. Yang ketiga inanition, jadi malnutrisi, terkait malnutrisi. Rata-rata pada lansia terjadi malnutrisi Kang. Ya, jadi satu kondisi lansianya sendiri yaitu kondisi mulutnya, satu kebersihan, kedua gigi yang mulai tanggal ya ataupun habis, terus air liur yang berkurang ya. Jadi kalau kita mah melihat tukang rujak teh ngaruinya kan, jadi hoyong, aduh siga teh hasem gitu ya. Nah untuk lansia itu tidak ada. Jadi sehingga untuk nafsu makan juga berkurang gitu ya. Terus untuk kemampuan menelan juga berkurang. Jadi untuk lansia mungkin malas makan gitu. Oh, Nah, berikutnya lagi demensia pengaruhnya. Jadi demensia itu kadang kalau kita ditanya sudah makan, sudah gitu ya. Padahal belum atau sebaliknya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, berikutnya adalah faktor keluarga terhadap malnutrisi ini. Jadi, kadang kalau keluarga yang tidak mengerti, Kang, kalau dalam satu keluarga itu ada kakek, nenek, ibu, bapak, cucu gitu ya. Nah, menurut budaya kita kan kadang keluarga itu masak mungkin hanya untuk sekaligus untuk semua gitu ya dalam satu kurun waktu gitu, pagi untuk semua. Padahal mungkin kebutuhan untuk lansia itu berbeda. Mungkin dia harusnya makan makanan yang lunak gitu ya. Jadi misalnya dimasakin sayur sop, daging ayam gitu ya, terus tempe, tahu gitu ya.
nasi biasa. Padahal mungkin lansianya tidak bisa mengunyah dengan betul gitu ya. Sehingga yang terjadi apa? Mungkin jadi nasi sama kuahnya gitu. Nah itu yang juga tidak kepikiran mungkin ya. Tapi itu berimbas sangat besar gitu. Nah berikutnya yang keempat adalah impaksi. Jadi konstipasi. Jadi lansia kalau yang sudah misalnya diabetes gitu ya terbaring, terus juga dia pergerakannya kurang, terus juga makanannya kurang serat, kurang cairan gitu. Jadi itu BAB-nya susah gitu. Berikutnya lagi berikutnya lagi yang nomor 5 adalah incontinence ya. Jadi ngompol. Jadi lansia itu sering yang ngompol. Ya, jadi salah satu faktornya ya otot panggul sudah berkurang ya, otot untuk organ berkemihnya juga sudah menurun gitu. Jadi keinginan untuk berkemihnya mungkin tidak terkontrol. Nah, tapi kadang dilemanya begini, si lansia itu punya inkontinensia, keluarga tidak paham, jadi si lansianya itu yang mengatur. Jadi dia malah membatasi air minum. Ya, yang harusnya dia kebutuhannya 1 liter gitu. Jadi karena dia tidak mau sering pipis, dia tidak mau keluarganya repot dengan mengganti pampers, mengganti spray gitu kan. Nah, itu jadi dia membatasi minum. Nah, itu juga sangat tidak boleh gitu ya. Nah, berikutnya lagi kalau si pasien ini menggunakan obat-obatan diuretik yang dia harus mengeluarkan cairan berlebih lewat air kencing. Nah, itu juga berpengaruh, udah mah inkontinensia, ditambah dia memang ada obat yang harus diminum gitu. Jadi itu juga mempengaruhi. Itu ya. Terus yang keenam, imunodefisiensi. Jadi penurunan daya tahan tubuh ya. Jadi lebih sering atau misalnya kalau dekat-dekat yang batuk, pilek mungkin lebih mudah terkena gitu ya. Yang ketujuh, infeksi. Nah, infeksi ini yang bedanya dari dewasa pada umumnya dengan lansia. Kalau dewasa pada umumnya, misalnya dia demam nih, ada demam, ditandai demam, batuk, pilek gitu. Di ronsen, mungkin ada bronchopneumonia gitu ya, atau ada infeksi lain. Tapi pada lansia ini, kalau misalnya keseringannya itu infeksi yang muncul adalah pneumonia, infeksi saluran kencing, ya. Nah, itu tidak ada demam justru ya, tapi ditandai misalnya si lansianya udah nggak mau makan gitu ya, terus banyaknya kok tiduran terus gitu, jadi murung muyung gitu. Nah itu kita harus waspadai kenapa nih gitu ya. Nah tapi kan kalau orang awam kan nggak tahu ya, pasti khasnya kalau infeksi itu pasti ada demam, ada batuk, ada ini. Tapi begitu sudah dibawa ke rumah sakit sekian hari karena nggak bangun-bangun, ternyata di ronsen sudah pneumonia, ada infeksi saluran kencing. Nah, itu. Berikutnya insomnia ya, jadi ada perubahan kadang pola tidur kebolak-balik lah gitu ya, kadang malam nggak tidur, siang tidur gitu. Padahal kebutuhan pada lansia itu sekitar 5-6 jam sih cukup gitu ya. Nah itu yang harus difasilitasi. Berikutnya nomor 9 adalah imobilisasi, yaitu pasien berbaring ya, jadi ketidakmampuan untuk bergerak. Nah kalau sehari mungkin kita masih lihat ya, mungkin kecapean, leles ya gitu. Tapi kalau sudah 3 hari atau lebih pasien itu berbaring, lansia itu berbaring, kita harus sudah warning nih. Ini pasien kenapa ya gitu, lansia ini kenapa ya? Jadi harus sudah dicek ke dokter, dikonsultasikan ini kenapa? Takutnya ada infeksi. Terus yang nomor 10 adalah iatrogenesis ya. Jadi kadang lansia itu kan Kang, kalau ke rumah sakit tuh tidak satu gangguan ya, tidak satu penyakit gitu. Jadi multipatologi. Jadi kadang udah mah hipertensi, dapat warisannya teh ya, terus diabetes gitu kan, atau ada gangguan lain gitu. Sehingga pada saat kalau misalnya rumah sakit itu belum ada layanan geriatri, dia akan datang ke poli jantung terlebih dahulu misalnya karena dia punya hipertensi atau penyakit jantung. Dikasihlah 5 macam obat Kang. Terus dia ke poliendokrin, dia dapat obat untuk anti gulanya gitu ya, dikasihlah 3 macam gitu. Terus ke poli paru misalnya ada lagi. Jadi teh tiasa sakerese Kang, eta teh oleh obat tehnya gitu. Jadi
eh, itu adalah iatrogenesis, itu dampak atau komplikasi dari pengobatan yang dimana mungkin obat itu salah satunya saling berkaitan atau tabrakan meureun ya. Jadi yang ini mempengaruhi kondisi yang lain-lain gitu. Nah, kalau di kita dengan di poligeriatri dengan tim terpadu itu kita usahakan tidak terjadi yang namanya polifarmasi. Jadi kita akan lihat obat yang memang harus diberikan apa, yang tidak apa. Yang ada kontraindikasi dengan obat lain mana, itu pasti akan dilihat gitu. Nah, berikutnya impotence. Yang nomor 12 adalah instability and falls. Jadi ketidakseimbangan dan jatuh. Jadi faktor intrinsiknya dari lansia tersebut adalah misalnya kekuatan ototnya ya yang jadi tidak paham. Misalnya dia dibelikan alat walker gitu ya. Jadi tapi misalnya dia yang dibeliin yang 4 misalnya bukan seperti meja gitu. Nah, tapi dia itu hanya 1 yang kuatnya gitu. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi harus yang disesuaikan. Nah, itu juga kekuatan otot sebelum diberikan alat bantu harus dicek dulu kekuatan ototnya yang mana yang maksimal, cocoknya yang mana gitu. Itu. Terus penyakitnya, ya jadi kalau misalnya ada penyakit lain, penyakit jantung atau ada yang infeksi lain, ada gangguan penglihatan, ya ada ketidakseimbangan juga pendengaran juga mempengaruhi ketidakseimbangan pasien. Nah, berikutnya untuk yang faktor ekstrinsik yaitu obat-obat yang dikonsumsi, terus juga penggunaan alat bantu yang tidak sesuai tadi ya, dan lingkungan. Jadi keluarga juga mungkin ketidakpahaman ya dalam memodifikasi lingkungan di rumah. Jadi misalnya ada tangga, tidak diberikan pegangan yang aman. Setiap pijakan misalnya tidak diberi tanda atau warna lah. Jadi setiap pijakan itu dia tahu, oh ini sudah naik nih, udah beda pijakan gitu ya. Terus karpet, juga penyimpanan karpet, penyimpanan meja. Nah itu tuh harus dimodifikasi supaya tidak terjadi jatuh. Nah, setelah jatuh ada isolasi. Jadi karena dia udah jatuh, dia nggak mau tuh beraktivitas lain-lain. Dia lebih baik di rumah. Yang biasanya ikut ngaji, ikut ini kayaknya di rumah aja gitu. Jadi akhirnya isolasi. Nanti dia mesti mengisolasi diri sendiri ya, tidak mau beraktivitas. Malah jadinya nanti dia jadi depresi. Nah, yang ke-14 terakhir adalah impairment of hearing. Jadi penurunan pendengaran. Ya, suka lihat pak kereng-kereng gitu ya, nada tinggi ibu bapak gitu ya, karena ya mungkin ada penurunan pendengaran. Cek si bapana si mamah mah cenah meni nyarekan wae ka bapak teh gitu ya, padahal ya memang tidak ngedenger gitu, nggak ngedenger, padahal si ibunya juga berusaha memberi pemahaman gitu, tahunya si bapaknya jadi pundung dan si gak dicarekan gitu. Nah itu Kang, jadi 14 sindrom geriatri yang sering muncul pada lansia. Baik, ini udah banyak banget ya dibahas tentang 14 sindrom yang mungkin sering ditemuin di lansia ya, seperti demensia, Ya, jarak pandang, juga infeksi atau bahkan insomnia. Ada juga yang mungkin yang mengalami gejala seperti gampang marah ya, Bu ya. ya betul. Lansia ini rentan sekali ya terhadap berbagai macam penyakit. Nah, kalau misalkan dari penyakitnya sendiri nih, Bu, apa saja sih penyakit yang sering terjadi atau mungkin sering ditemukan nih? Tadi sempat dibahas seperti hipertensi atau diabetes nih. Mungkin ada penyakit lainnya yang memang pada lansia itu sangat rentan sekali gitu. Ya, yang tadi ya jadi pneumonia yang infeksi paru yang didapat di lingkungan, terus juga infeksi saluran kemih itu sering, terus juga fraktur karena ya tadi itu udah fraktur kadang tidak. Jadi ada pernah kejadian Kang, jadi pasien sudah berobat kemana-mana katanya sudah 3 bulan. Nah terus waktu dibawa ke sini sudah ada luka di bokong gitu ya, ada infeksi. Begitu kita sama dokternya periksa, ternyata kakinya panjang sebelah, ternyata setelah difoto, ternyata bonggol yang di tulang paha itu dia bergeser gitu ya, atau patah gitu. Nah setelah dikaji, kenapa apa pernah jatuh gitu kan di rumah atau ada riwayat jatuh sebelumnya, dipikir-pikir katanya enggak, ternyata diinget-inget ternyata dia itu pakai toiletnya toilet jongkok. Nah karena dia punya osteoporosis juga, jadi begitu dia berdiri mungkin sekaligus atau bagaimana, nah itulah terjadinya perubahan atau dislokasi
pada tulangnya gitu. Jadi, nah tapi kan itu sudah terlambat ya, udah ada infeksi-infeksi lain gitu. Terus juga karena sudah berbaring lama gitu ya, sudah ada luka tekan di mana-mana gitu ya. Terus juga si otot-ototnya sudah mengecil. Terus karena kaku jadi kontraktur, jadi dia nggak bisa digerak-gerakin sama sekali, dilurusin mungkin juga kesakitan, nggak bisa gitu. Nah itu keseringannya yang kasus-kasus di rumah sakit seperti itu. Baik. Jadi memang sebenarnya banyak sekali ya penyakit-penyakit yang memang dari faktor gaya hidup juga bisa terjadi ya, bias. Betul. Nah, terus kalau misalnya dari segi nih asuhan keperawatan sendiri untuk pasien lansia nih, apa yang harus dilakukan misalnya untuk yang teman yang lagi di rumah punya lansia, itu untuk perawatannya atau pola hidupnya atau cara supaya lansia ini tetap bisa menikmati hidupnya gitu ya. Jadi, apa nih? Ya, yang pertama kita kan membedakan ya. Jadi lansia ini ada primer, sekunder, dan tersier. Jadi primer itu lansia yang memang belum mengalami sakit apapun gitu ya. Jadi secara primer kita sebagai perawat itu mengedukasi, salah satunya adalah pola hidup ya. Jadi pola makan, nutrisi, aktivitas itu dibetulkan lah gitu ya. Jadi kadang nutrisi nih yang salah juga. Misalnya karena dia hipertensi tapi juga nggak terlalu tinggi dan ini malah dia memutuskan tidak sama sekali mengkonsumsi garam. Nah, Hmm, padahal garam itu sangat diperlukan kan sama tubuh sebagai elektrolit yang mempengaruhi ke fungsi jantung gitu. Nah, jadinya begitu kita anamnesa, ternyata dia tidak sama sekali, mestinya sama sekali tidak mengkonsumsi garam. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, itu akan lebih baik kalau misalnya kalau ada waktu konsultasi dengan bagian gizi gitu ya, disesuaikan dengan kondisi pasien. Karena satu lansia satu dengan yang lain mungkin berbeda kondisinya gitu. Yang satu mungkin kondisi mulutnya masih bagus gitu ya, yang ini tidak gitu. Jadi disesuaikan pola nutrisinya gitu. Nah, aktivitas juga sebetulnya kadang kita membatasi ya, keluarga yang membatasi. Kadang mau ke sana, entong Pak, pilih gebis, entong Pak, naon gitu. Nah itu teh juga sebetulnya tidak boleh ya, biarkan lansia berbahagia, beraktivitas, tetapi tugas kita sebagai keluarga atau caregiver adalah memonitor dan kita tahu, oh ini aman, oh ini baik, maka silakan kita lihat dari jauh gitu ya, mereka beraktivitas. Di rumah juga kalau misalnya mau masak, biarkan gitu ya, kita fasilitasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, terus deteksi dini, kalau di primer itu deteksi dini akan lebih baik. Jadi misalnya eh, check up rutin gitu ya, check up rutin. Tapi kita juga ini ya, misalnya minimal ke Posbindu lah. Posbindu itu kan pasti ada ya di wilayah masing-masing untuk mengukur tensi gitu ya atau mengecek gula darah itu pasti ada. Nah, berikutnya kalau sudah itu ya tinggal menjalani dengan ini olahraga yang ringan-ringan gitu ya, jalan gitu. Terus yang kalau sudah sekunder, itu yang sudah mengalami sakit tetapi dia sudah pulih lagi gitu. Nah, itu juga kurang lebih hampir sama. Jadi mulai menata lagi pola hidup, nutrisi, aktivitas gitu ya. Nah, kalau sudah tersier, jadi kondisi pasiennya sudah terbaring. Udah terbaring berarti kita penata laksananya juga berbeda. Gimana caranya supaya tetap ini ya kita tetap khususnya adalah pemenuhan aktivitas atau kebutuhan lansia itu sehari-hari ya. Jadi kayak makan, minum, terus mobilisasi, aktivitas, toilet gitu. Itu yang kita bantu. Yang terutama adalah meminimalkan supaya tidak terjadinya infeksi. Misalnya dia sudah terbaring, kita modifikasi dan harus miring kanan miring kiri secara berkala gitu. Terus misalnya kebersihan mulut itu sangat penting karena itu sumber bakteri juga ada di situ gitu. Jadi kadang dibilang ada gigi atau teu aya, waosna teu aya. Enggak, salah. Itu tetap harus kita bersihkan gitu ya. Nah, terus juga kebersihan misalnya Pampers harusnya sehari 2 kali diganti. Da teu acan ieu, teu acan baseuh, teu acan pinuh. Nah, itu kan juga jadi bisa jadi sumber infeksi gitu. Nah, jadi dibedakannya itu, Kang. Jadi kalau lihat dulu kalau memang pasiennya, lansianya masih masuk kategori primer, ya itu, kita edukasinya. baik. Kita ke sesi pertanyaan Ibu ya. Di sini udah Ya, di WhatsApp udah lumayan banyak ya yang menanyakan tentang seputaran lansia. Salah satunya dari Kiki ini nih Cipedes yang nanyain di rumah tuh ada lansia ya dengan demensia katanya Bu. Nah, gimana caranya kita supaya bisa apa namanya tuh eh, bukan mengobati ya, tapi bagaimana mendampingi
lansia yang mempunyai penyakit demensia atau pelupa gitu. Karena memang katanya kesal ketika sering pelupa gitu ditanya, suka terus-terusan nanya misalnya pernyataan A itu terusan Ya. diulang. Mm. Itu gimana tuh ya Bu untuk mungkin saran atau tipsnya merawat lansia yang demensia gitu. Mm. Jadi sebelum merawat pasien demensia, memang kita harus jaga yang caregiver-nya dulu ya, maksudnya jaga jiwa supaya kesiapan dalam merawat pasien lansia atau khususnya demensia juga mudah gitu. Nah, itu yang kita memang yang dirasakan repot itu adalah caregiver-nya. Caregiver di sini adalah pengasuh atau orang terdekat yang sehari-hari menemani dan mengurus lansia tersebut ya. Nah, kalau demensia itu memang tidak bisa kita tinggal, itu tergantung dari demensianya itu kategorinya ya, mungkin ringan, berat gitu ya. Nah, kalau yang sudah berat ya mungkin tidak bisa sama sekali kita tinggal karena ada beberapa kasus itu begitu kita lengah sedikit, si lansianya keluar dan kita begitu cari itu nggak ada gitu. Dulu pernah ada kejadian di sini juga Kang, jadi hampir kurang lebih sebulan ya. Jadi bapaknya nyari-nyari, si ibunya ketemu dan dirawat di rumah sakit. Jadi kita harus mencari keluarganya gitu. Nah, jadi mungkin ya itu mah kesabaran kita ya karena memang nggak bisa eh, karena demensia itu kan tidak bisa dipulihkan lagi gitu ya. Tetapi yang bisa kita kan ya wayahna, misalnya kayak tadi udah makan belum gitu ya. Tapi kadang kalau kita sambil ngajak ngobrol nih, misalnya memang belum gitu ya, kita sambil ngajak ngobrol disuapin tuh, suapin, sahuap, oke gitu ya. Udah tadi udah, enggak kita ajak ngobrol lagi, dialihkan lagi, suapin lagi, disodorin, pasti mangap. Gitu ya diajak ngobrol gitu. Jadi memang kesabaran dan keuletan dari caregivernya sendiri ya. Jadi harus maintenance juga diri kita supaya menata lah kalau misalnya kita lagi riuh dan memang umut gitu ya, kita keluar dulu gitu ya, misalnya menenangkan dulu, tarik nafas dulu, baru kita ini lagi. Itu kita tidak boleh, itu mah kayak udah kontrak kontrak ini ya dengan Allah bahwa saya mah akan merawat ini tidak boleh bosan, tidak boleh mengeluh gitu kan. Jadi itulah gitu. Jadi nggak boleh berhenti gitu. Ya, nggak boleh patah semangat gitu. Baik, Karena sudah uniknya demensia, ya. cukup mewakili ya Ibu Kiki mungkinnya kita panggilnya. Nah, terus selanjutnya nih kita ada pertanyaan dari Ibu Muti. Nah, kita sebagai generasi calon lansia nih, kiat-kiat atau gaya hidup seperti apa yang mencegah saat lansia nanti pikun dan penyakitan katanya. Ya mudah-mudahan nanti kita lansia tidak jadi lansia yang pikun ya. Jadi kita memilihnya harus optimis bahwa kita harus menjadi lansia yang sehat gitu ya. Nah sebetulnya ya kita proses menua itu tidak dimulai dari usia berapa, justru dari konsepsi malahan Kang. Jadi sebetulnya dari kandungan itu sudah mulai ya proses menua tuh. Jadi harusnya kalau misalnya sekarang kayak kita bekerja di ruangan gitu ya, tidak terpapar dengan matahari gitu ya. Nah, ada pemeriksaan misalnya kayak vitamin D gitu ya, jadi ke fungsi tulang atau misalnya ya gitu ya, jadi zat besi gitu. Terus yaitu tadi ke pola hidup balik lagi, nutrisi, makanan ya. Kalau sekarang kan banyak junk food, banyak muncul kafe-kafe di mana-mana gitu kan, dengan apa macam-macam makanan yang mungkin kita nggak tahu ya itu tuh memang bermanfaat buat kita atau enggak gitu. Nah sekarang mah kadang orang tuh masih berpikirnya rasa bukan fungsi gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah berpikir mah kan eh, gimana sih nutrisi seimbang gitu kan? Berapa banyak sih yang harus saya konsumsi gitu. Nah terus juga olahraga. Nah itu yang kadang susah ya Kang ya, suka bentrok bentrok dengan kasur dengan apa gitu ya, rapat apa gitu. Nah itu yang harus kita paksakan sepertinya gitu. Terus stres ya, pola stres. Nah, terus juga kalau memang ini kita harus sering baca gitu ya supaya tidak pikun itu apa ya, menghitung mungkin ya atau baca Quran ya yang sering dilakukan gitu. Nah, itu ya yang memang ya standar lah mungkin ya pola hidup yang baik lah seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Teh,
kebutuhan gizi untuk lansia mungkin berbeda Mm-mm. dengan orang-orang yang muda katanya. Boleh diberikan Betul. ini menu harian untuk lansia yang Mm-mm. lansianya itu diurus mandiri gitu di rumah. Menunya apa aja sih mungkin teh yang Mm-mm. memang buat dikonsumsi untuk lansia. Ya, jadi ada kita screening atau misalnya untuk menilai nutrisi ya. Jadi kalau di rumah sakit, karena postur lansia itu tidak seperti dewasa umumnya ya. Jadi kita mengukur berat ideal itu kan dari tinggi badan dan berat badan ya. Nah, sekarang untuk mengukur tinggi lansia itu tidak menggunakan tinggi badan langsung, Kang. Jadi menggunakan tinggi lutut. Jadi tinggi lutut diukur, nanti dikonversikan ada rumusannya, nanti ketemu tuh. Soalnya nanti kalau nggak begitu, karena posturnya sudah berubah, ya sudah berubah, bongkok, nah itu kan juga mempengaruhi hitungan gitu. Nah, nanti dihitung berat idealnya berapa, BMI-nya berapa gitu ya, nanti baru dihitung kebutuhan nutrisinya berapa gitu sesuai dengan aktivitas sehari-harinya. Nah, kurang lebih sih mungkin ya, contohnya mungkin ya, jadi kayak nasi satu genggam gitu ya, terus sayuran yang lebih banyak karena lansia butuh serat gitu. Terus juga buah juga penting ya, tapi dipilah mana yang memang tadi sesuai dengan kondisi pasien, giginya masih utuh atau tidak gitu ya. Jadi dipilihlah kalau misalnya perlu daging, bisa diolah misalnya dicincang gitu ya atau dipepes atau apa yang bisa dilembutkan gitu. Jadi tidak utuhan digoreng langsung dikasih, enggak. Itu aja sih porsi lengkap aja, ada karbohidrat, sayur gitu ya, protein, lemak gitu. Ya, tetap yang menu seimbang gitu. Nah, yang satu lagi Kang yang lupa saya sampaikan bahwa pada lansia itu juga ada penurunan massa otot Hmm, ya, massa otot. Jadi pada lansia itu ototnya semakin mengecil, sedangkan yang tersisa adalah lemak. Nah, jadi sebisa mungkin dari sekarang harusnya kita sih melatih kekuatan otot ya. Jadi harusnya olahraganya kayak gitu. Jadi membentuk otot-otot supaya pada saat nah itu namanya sarkopenia. Jadi yang sering muncul pada lansia. Jadi kalau sudah ototnya mengurang ya munculnya ya kelemahan. Jadi dia berjalan juga asalnya langkahnya panjang-panjang, ini juga enggak gitu. Naik tangga juga udah susah, itu pengaruh juga gitu. oke oke. Jadi ada pertanyaan berikutnya teh, cara menangani lansia dengan penyakit stroke. Apakah ada treatment khusus untuk menangani lansia yang stroke ini dari Nipan? Ya, jadi kalau kita punya lansia dengan stroke, dengan ada keterbatasan ya, misalnya dia ada kelemahan di anggota gerak sebelah mana nih, mau sebelah kanan, sebelah kiri, biasanya kan sebelah ya, biasanya kebanyakan gitu ada kelemahan anggota gerak, itu selain ya kita di rumah juga tadi ya, kita pemenuhan aktivitasnya, terus juga itu harus dibarengin dengan rehabilitasi medik ya. Jadi melatih otot-otot atau anggota gerak yang terjadi kelemahan. Jadi apa misalnya diajarkan apa dari rehabnya kita ulang di rumah gitu. Jadi atau misalnya mau akupuntur atau misalnya apa boleh dikerjakan. Tetapi pada umumnya kita melihat di rumah itu eh, anggota gerak mana yang masih dominan. Misalnya dia anggota geraknya yang dominan adalah kanan, kita maksimalkan yang kanan itu. Jadi tetap harus memandirikan pasien, mendirikan lansia supaya tetap dia bisa beraktivitas gitu. Dan disesuaikan dengan alat bantu geraknya. Misalnya kalau dia memang kakinya lemes dua-duanya, nggak bisa kita paksain dengan walker. Jadi kursi roda lah yang diinikan. Nah, terus kalau memang sama sekali tidak bisa, misalnya kanan kiri lemah ya anggota badannya, itu kita maksimalkan yang tadi tersier itu. Jadi meminimalkan terjadinya infeksi. Jadi tidak, kalau misalnya pagi-pagi tetap diusahakan berjemur lah pasiennya gitu, lansianya diajak berjemur, terus aktivitas tetap jadi ada latihan anggota gerak secara pasif gitu ya. Jadi kita gerak-gerakin, angkat tangan, terus kakinya ditekuk-tekuk. Hanya seperti itu sangat membantu gitu ya. Terus kebersihan terutama yang tadi ya rongga mulut, terus badan, terus juga lain-lain pampers misalnya supaya tidak lembab gitu. Nah, itu yang kita minimalkan supaya tidak terjadi infeksi lain. Baik, Bu.
Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan di sikat hari ini. Nggak kerasa nih udah di ujung acara nih ya, Teh. Mungkin bisa disimpulkan Alhamdulillah. Ya. terkait askep dari lansia itu mungkin bisa disimpulkan, Teh, dari mulai memang resikonya atau bahkan bagaimana cara menangani untuk lansia-lansianya. Boleh sedikit disimpulkan, Teh, untuk perbincangan di sore hari ini nih seputaran lansia. Ya, kita se apa sesuai tema yang Halun 2023 adalah lansia terawat Indonesia bermartabat gitu ya. Jadi dari sekarang kita juga ilmu lansia itu sangat bermanfaat, terutama untuk di keluarga, untuk orang tua kita gitu ya, untuk saudara kita dan juga untuk kita sendiri yang akan menjelang misalnya lansia, menuju usia lansia. Nah, dengan menjaga asupan nutrisi, aktivitas, olahraga, diharapkan kita menjadi lansia yang sehat dan bukan lansia yang sakit. Terima kasih mungkin Kang Sam itu. Siap. Sama-sama, terima kasih banyak bersama Ibu Fitri Cecilia SKP yang udah nemenin perbincangan di sore hari ini di seputar informasi kesehatan tentang Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Teh ya, sudah berkesempatan memberikan sharing terkait tentang lansia. Mohon untuk izin untuk mengakhiri sesi live Instagram ini. Sekali lagi untuk tentunerers juga yang menonton juga terima kasih banyak yang sudah bertanya, terus juga yang udah stay dari jam 4 sore tadi ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sam. Sama Ibu Fitri, izin untuk akhir pagi.